Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Novel Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Om Ras. Sebuah kisah yang berjudul Keluarga Terkutuk. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Maumu itu apa, ha? Bentak seorang lelaki berusia sekitar 45 tahunan pada seorang laki-laki yang sebaya dengannya. Kau yang sebenarnya mau apa? Datang-datang ke rumah orang, malah marah-marah tidak jelas, tidak tahu adat, tidak punya sopan santun. Balas si lelaki tersebut sembari menunjuk-nunjuk ke arah wajah si lelaki yang satunya lagi. Kasim, kau itu memang sangat licik, warisan kau kuasai sendiri. Bentak si lelaki yang pertama dibentak tadi. Sudah aku bilang, kalau aku tidak pernah mengambil sepersen pun warisan itu, ha? Kau lihat rumahku, kau lihat kehidupanku. Seharusnya kau sadar, mana mungkin aku yang sangat kaya ini mengambil warisan yang tidak seberapa itu. Tidak ada untungnya bagiku, ucap lelaki yang dipanggil Qasim itu. Cih, bisa-bisanya kau mengelak. Sudah jelas, semua bukti itu mengarah padamu. Di saat tengah beradu mulut, kedua kakak beradik itu pun langsung dilerai oleh istri mereka masing-masing. Lalu datanglah beberapa saudara mereka yang lainnya yang juga ikut melerai keduanya. Sudah, kalian ini sudah tua, masih saja mengurusi hal yang tidak penting. Tidak usah meributkan warisan, tangan kalian masih ada dan masih kuat. Sebaiknya kalian itu giat-giat bekerja, terutama kamu Dahlan, bentak Sani. Dahlan pun menarik napas panjang. Ia agak kesal karena semua saudara-saudaranya berpihak kepada Qasim. Kemungkinan karena Qasim adalah yang paling berduit di antara mereka berenam. Dahlan pergi dengan rasa kesal di hatinya. Bunyi langkah beradu dengan bebatuan di halaman rumah tersebut. Benar kata Hasani, sebaiknya kau tidak usah lagi mengungkit-ungkit warisan itu. Mulailah dari sekarang, kau giat-giat bekerja. Buktikan pada mereka semua bahwa kau bisa, ucap istrinya di malam itu. Di saat Dahlan tengah duduk di serambi rumahnya, sambil melihat anak-anak anjing di halaman rumahnya yang kecil itu tengah asik menyusu pada induknya. Beralasan daun dan beratapkan langit malam yang cerah, dipenuhi oleh bintang-bintang. Saudara-saudaraku itu memang seperti itu. Mereka hanya akan membela saudara yang berduit saja. Sudah sejak dulu aku dikucilkan di antara saudara-saudaraku sendiri. Aku benci mereka, ucap Dahlan tanpa menoleh ke arah istrinya. Biar bagaimanapun, mereka itu kan saudaramu, masih satu keturunan denganmu. Tidak baik ngomong seperti itu. Tadi aku di jalan bertemu Hendrik. Aku tidak tahu apa salahku padanya, sehingga dia mengataku anjing. Padahal selama ini, kalau aku punya uang atau makanan, selalu aku bagikan rata antara dia dan anak-anakku, ucap istrinya sedih. Mereka itu memang keterlaluan. Tidak seharusnya mereka mendidik anak-anak mereka untuk berkata kasar pada orang yang lebih tua. Apalagi itu adalah kamu, istriku, yang berarti tantenya, ujar Dahlan tidak terima istrinya dikatai anjing oleh keponakan kandungnya sendiri. Sudahlah, aku ikhlas kalau memang aku ada salah. Aku akan minta maaf pada mereka, kata istrinya sambil mengunyah singkong yang direbus dengan parutan kelapa. Mungkin sudah sewajarnya kita yang tuturnya lebih mudah meminta maaf pada mereka, walaupun kita tidak salah, lanjut istrinya. Sudahlah, jangan bahas mereka lagi. Oh iya, besok aku akan pergi beberapa hari lamanya. Jadi malam ini aku akan tidur lebih dulu. Memangnya mau pergi kemana? Kau tahu kan, saudara-saudaraku itu walaupun kita hidup susah, mereka tidak akan pernah mau bantu kita, bahkan pada anak-anak kita. Kau harap kau mengizinkanku pergi, jawab Dahlan, menyembunyikan apa tujuan dia pergi. Mendengar jawaban dari suaminya, Uni tersenyum senang. Ia mengira suaminya pasti akan berangkat mencari kerja ke desa lain. Lalu dengan bibirnya yang masih tersenyum, ia mengangguk. Saat matahari baru muncul, Dahlan sudah bersiap untuk pergi diantar oleh istri dan 4 anaknya. Selama aku pergi, jangan pernah ketemu
kamu temui mereka, jaga anak-anak. Jangan biarkan mereka bermain dengan anak orang-orang sombong itu, pesan Dahlan sebelum pergi. Unyi pun akhirnya mengangguk. 2 minggu telah berlalu. Hari itu Naris dan ketiga anaknya sedang duduk menunggu kepulangan ibu mereka yang tadi pamit untuk mencari pinjaman. Dari derasnya hujan, mereka melihat seseorang yang sedang berlari menuju derasnya hujan, menuju ke arah mereka. "Mama," ucap Susi senang, berharap kalau ibunya membawa sedikit makanan. Tetapi setelah ibunya sudah dekat, mereka tidak melihat bungkusan atau sesuatu yang ibunya bawa. Itu berarti bahwa ibunya tidak mendapatkan pinjaman beras. Dengan wajah lesu, Irwan memegang perutnya yang tidak masuk apa-apa selain air hujan sejak kemarin. "Maaf nak, Mama tidak mendapat pinjaman beras. Mak, aku minta izin ya. Aku mau minta tolong sama Paman Padli. Aku tidak tega melihat adik-adikku kelaparan." "Jangan Haris, ayahmu kan sudah melarang kita agar tidak menemui paman-pamanmu lagi. Hanya sekali ini saja ya. Kasihan adik-adik, Mak. Mereka kelaparan." Unyi melihat wajah anak-anaknya bergantian. Lalu dengan terpaksa ia mengangguk. Namun di saat Haris akan pergi, ia menahan Haris. "Riz, biar Mama saja ya yang pergi. Kamu jaga adik-adikmu," ucap Unyi, tanpa menghiraukan hujan yang semakin deras dan rasa dingin yang teramat sangat sehingga membuatnya menggigil di tengah hujan. Ia terus berlalu hingga saat kakinya sudah benar-benar tidak kuat menahan beban tubuhnya lagi. Ia pun terjatuh. Unyi berusaha bangkit sambil menangis. Ia memukul-mukul kakinya hingga akhirnya saat teringat wajah anak-anaknya di rumah, Unyi mulai bersemangat lagi. Singkat cerita, sampailah ia di depan pintu rumah Padli. Terdengar suara tawa-tawa gembira dari dalam. Unyi mengetuk pintu rumah tersebut, namun tidak ada jawaban dari dalam. Unyi pun terus menggedor-gedor pintu, sampai beberapa saat kemudian pintu rumah pun terbuka. Terlihat seorang wanita yang lebih tua darinya berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. "Mau apa kemari? Mau pinjam uang lagi? Atau beras?" ujar wanita yang merupakan istri dari Padli, kakak nomor 4 dari Dahlan. Air mata Unyi mengalir saat mendengar jawaban dari Barsah. Ia menggigit bibirnya. Tubuhnya terguncang. "Sudahlah, jangan kebanyakan basa-basi. Katakan saja, kau mau apa kemari?" ujar Barsah. "Siapa?" tanya seseorang dari dalam rumah. Suaranya tidak asing. Itu adalah suara Sani, saudara tertua suaminya. Dan saat pintu dibiarkan terbuka lebar, ternyata benar. Di dalam rumah itu saudara-saudara suaminya sedang berkumpul menghitung uang. "Ini nih istrinya Dahlan," jawab Barsia. "Suruh dia tunggu di luar," ujar Kasim. "Di luar kan hujan deras, biarkan saja Unyi masuk. Lagi pula mereka kan punya hak," ujar suara Parida. "Dia akan basah-basahan, biarkan saja dia menunggu di luar. Ini uangnya akan kita bagikan," ujar Kasim, seraya menghitung uang-uang yang bertumpuk-tumpuk itu. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Kasim berjalan keluar. Di tangannya tergenggam uang yang lumayan banyak. Kala itu, "Berhubung kemari, jadi uang hasil penjualan tanah warisan ini akan aku titipkan padamu saja," ujar Kasim seraya memberi uang pada Unyi. Dengan tangan gemetar ia menerima uang tersebut. "Bilang pada suamimu ya, jangan menuduh aku culas atau apapun, karena kalau aku culas dan licik, uang ini tidak akan aku berikan pada kalian," ucap Kasim agak kasar. Namun Unyi tidak menghiraukan perkataan kasar itu. Dia sangat senang karena akhirnya dapat membeli beras. Setelah berkata seperti itu, Kasim pun bergegas masuk ke dalam. Sementara Unyi masih di luar. Dia pun bergegas pergi ke warung untuk membeli beras dan juga makanan. Dalam hatinya ia sangat senang karena akhirnya anak-anaknya bisa makan. Tanpa terasa hari pun terus berlalu. Sudah 40 hari dan Dahlan pun akhirnya kembali pulang. Namun tidak ada yang berubah darinya. Ia masih lusuh dan semakin bertambah kurus. Namun tatapan dan auranya terlihat sangat berbeda. Tatapannya tajam dan mampu menundukkan setiap pasang mata yang beradu pandang dengannya. Kepulangan Dahlan yang tidak membawa apa-apa itu ditertawakan oleh saudara-saudaranya. Tapi ia tidak peduli. Dahlan tidak menghiraukan.
Dia tetap melakukan pekerjaan apa yang seharusnya ia kerjakan, dan hampir setiap harinya selalu ada orang-orang berdatangan ke rumahnya. Dan orang-orang yang datang itu bukanlah dari desa mereka, melainkan orang-orang jauh. Kabar pun mulai beredar di kalangan warga-warga desa. Berbagai macam-macam pendapat mereka kepada keluarga Dahlan. Apalagi sekarang Dahlan sudah mulai lebih baik dalam artian lain. Ia mulai terlihat bangkit dan mampu membeli berbagai macam barang, seperti orang kaya. Persugihan, dia itu dukun santet. Kurasa dia itu perampok. Begitulah orang-orang desa menggosipkannya. Bulan-bulan berlalu, kini keluarga Dahlan sudah lumayan kaya. Ia sudah memiliki beberapa hektar persawahan, kebun, dan lain-lain. Bahkan kini saudara-saudaranya yang dulu menghina dan menolak, setiap kali Dahlan meminta bantuan beras pun mulai bersikap ramah dan manis kepada keluarga Dahlan. "Lan, aku ingin pinjam uang untuk biaya pernikahan Anti, karena uang yang dulu dikasih besanku sudah habis. Kubelikan tanah," ucap Usup memelas. Dahlan hanya tersenyum lalu menghisap rokoknya dalam-dalam. Asap rokok mengepul keluar dari mulut dan hidungnya. "Dulu, sewaktu aku masih susah dan miskin, kalian selalu menolak ketika aku meminta tolong, walau itu hanya segenggam beras. Sementara dengan Kasim, kalian selalu membanding-bandingkan dia dengan aku, selalu membangga-banggakan dia, karena dia lebih kaya dibandingkan kita semua. Kalian menghina dan mencaci aku dan keluargaku, dan di saat sudah bangkit dan berusaha sendiri, kalian ingin meminta belas kasih padaku. Aku sadar bahwa rasa persaudaraan kalian itu hanya ada jika salah satu di antara kita kaya, yang berarti aku juga belajar dari kalian. Saudara memang saudara, tapi harta tidak memiliki hubungan saudara, dan maaf saja, aku tidak bisa meminjamkan uangku padamu," ucap Dahlan. Saat itu Usup merasa kesal dan dia pulang tanpa pamit. Dahlan hanya tersenyum sinis melihat saudaranya pulang dengan tangan kosong. Begitulah aku dulu menjadi bulan-bulanan. Setelah penolakan Dahlan untuk meminjamkan uang pada Usup, mendadak anak sulung Dahlan jatuh sakit. Kulitnya ditumbuhi bintik-bintik berisi nanah yang jika pecah maka akan membentuk koreng yang mengeluarkan bau yang sangat busuk. Dan kulit dan dagingnya akan rontok sehingga memperlihatkan tulangnya. Keadaan anak sulungnya yang semakin hari semakin bertambah parah itu membuat Dahlan dan Unyi sangat sedih. Berbagai macam cara pengobatan dari yang murah hingga yang paling mahal sudah dilakukan, namun tidak ada hasil. Hingga suatu malam Dahlan menyadari sesuatu, dan malam itu juga Dahlan membawa anaknya ke suatu tempat dibantu oleh seorang anak buah kepercayaannya. Sementara itu istri dan anak-anaknya yang lain disuruh menunggu di rumah. Singkatnya, setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kecil di tengah hutan. Saat mereka memasuki teras rumah tersebut, tiba-tiba terdengar suara kepak sayap burung malam yang diiringi oleh suara-suara ayam yang riuh dari atas pohon-pohon. "Saya datang, Mbah," ujar Dahlan saat pintu terbuka. Keluarlah seorang lelaki-laki tua yang diperkirakan usianya sudah hampir setengah abad, dengan tato di bagian dada dan bahu, serta lengannya. "Banyak sekali yang mengikutimu kemari, Dahlan," ucap lelaki tua. Anak buah Dahlan segera menengok ke belakang, namun tidak menemukan siapapun. Lalu ia terkekeh dan menyentuh jempol di antara alis kedua anak buah Dahlan. Dan saat itu, sesuatu yang aneh saat lelaki itu menyentuh pertengahan antara alisnya. "Sekarang tengoklah ke belakang." Ia tersentak kaget dan hampir saja membuat tandu yang digunakan untuk membawa Naris terjatuh ke lantai. "Apa itu?" tanyanya panik dan takut. "Itu adalah mereka yang mengikuti kalian sampai kemari," jawab si lelaki tua. "Ayo, bawa masuk anakmu." Setelah tandu diletakkan di tengah ruangan, si lelaki tua pun membuka kain penutup yang digunakan untuk menutupi tubuh Naris. "Dia disantet," ujar lelaki tua itu, seraya mengambil seekor ulat yang sedang merayap di koreng Naris. Lalu tanpa rasa jijik ulat itu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Dan setelah dimantrai, si lelaki tua itu langsung menyuruh Dahlan untuk meminumnya.
Awalnya Dahlan ragu-ragu karena bagaimanapun ia merasa jijik. Kau tidak perlu jijik, ini bukanlah ulat asli. Jika kau meminumnya, kau akan tahu siapa yang mengirim penyakit ini untuk anakmu, ujar si lelaki tua dengan wajah meringis. Dahlan mengambil gelas yang diberikan lelaki tua, lalu dengan mata tertutup, ia langsung meminum air tersebut sampai habis. Anak buah Dahlan yang melihat itu semua langsung muntah. Tiba-tiba bulu-bulu di tubuh Dahlan merinding dan raut wajah Dahlan yang jadi terlihat jijik kini merubah menjadi merah padam. Tangannya mengepal, lalu beberapa saat kemudian, plak, punggung Dahlan ditepuk keras oleh si lelaki tua dan Dahlan memuntahkan cairan berbau busuk. Kau kenal siapa mereka? Tanya si lelaki tua tersenyum. Mereka saudaraku, jawab Dahlan tidak percaya dengan apa yang telah saudaranya lakukan terhadap anaknya. Si lelaki tua mengangguk. Aku mohon, Bah, sembuhkan anakku. Apapun syaratnya pasti akan aku lakukan, ucap Dahlan memohon. Kita butuh banyak persiapan. Katakan saja, Bah, aku akan melakukan apapun itu. Pertama-tama, aku butuh 7 ekor ayam hitam dan 2 ekor ayam putih, 7 ekor kelabang, 7 ekor kalajengking, dan 7 ekor tupai, 7 ekor ambatar yang sudah tua. Lalu kumpulkan 7 utin lebah, kayak senjata untuk menyengat. Biasanya digunakan lebah untuk menyengat. Kedua, aku butuh 7 kumpal tanah kuburan berusia 100 tahun, 7 tetes darah murni gadis yang masih perawan. Tapi ingat, jangan sampai membunuhnya. 7 helai rambut berjaka. Dan syarat ketiga, carilah 7 janin anjing dan kucing sebanyak 7 ekor. Apakah kau sanggup? Dahlan terdiam, memikirkan syarat yang diminta oleh Bah Tua. Apa tidak ada syarat lain, Bah? Bah Tua terdiam, lalu menggeleng. Ia pun kemudian menghela napas panjang. Santet yang dikirimnya itu begitu kuat. Anakmu tidak akan sembuh jika kita tidak melibatkan iblis. Anakmu tidak akan selamat. Dahlan terdiam. Dia mengusap rambutnya kasar sambil menangis. Aku tidak menyangka, karena hanya demi uang, saudara-saudaraku tega berbuat ini. Isi hati manusia, tidak ada yang bisa menyangka. Orang yang selama ini dikira baik, tapi malah menusuk dari belakang. Aku pun dulu juga pernah merasakan hal yang sama dengan apa yang kau alami sekarang. Mereka merampas kebahagiaanku. Mereka membunuh anak istriku. Mereka menuduh dengan keji hingga aku hampir dibunuh oleh warga desa. Dan pada saat itulah dialah yang menolongku dan untuk membantuku untuk membalas dendam. Dan sebagai balasannya, aku akan mengabdi padanya selamanya sampai hari penentuan tiba. Saat mereka masih terhanyut dalam pikiran masing-masing, tiba-tiba tubuh Naris mengejang, matanya melotot, dan sesaat kemudian darah hitam menyembur dari dalam mulutnya. Lalu setelah itu tubuh Naris menjadi lunglai kembali. Bau busuk merebak di dalam rumah tersebut. Kau tidak punya banyak waktu, Dahlan. Anakmu sudah sangat tersiksa. Jika memang kau tidak sanggup memenuhi semua persyaratan yang aku sebutkan di awal, maka lebih baik kita akhiri saja rasa sakit yang diderita anakmu ini, ujar si lelaki tua. Dahlan tersentak kaget mendengar pernyataan lelaki tua itu. Maksud apa? Kita akhiri penderitaan apa? Kau menyuruhku membunuh anakku sendiri? Tanya Dahlan. Kau sudah lihat keadaan anakmu kan? Apa kau tega melihat anakmu akan seperti itu? Sampai-sampai santet itu akan membunuhnya. Dahlan terdiam. Dia menarik napas panjang. Dia benar-benar tidak tega melihat anaknya seperti itu. Maaf, Saudagar. Menurut saya, lebih baik kita berusaha dulu untuk mencari syarat-syarat yang diminta Bapak ini. Saya bersedia untuk membantu Saudagar. Saya juga akan tutup mulut saya rapat-rapat dan akan merahasiakan ini semua sampai tiba kematian saya nanti. Lebih baik kita berusaha daripada menyaksikan anak Saudagar menderita, ujar anak buah Dahlan yang kesetiaannya tidak diragukan lagi. Dahlan terharu mendengar perkataan anak buahnya itu yang terdengar sangat tulus dari hati. Baiklah, aku akan mencari satu demi satu persyaratan itu.
Apapun yang akan terjadi, bahkan jika nyawaku sekaligus menjadi taruhannya, aku akan terus berusaha mencukupi syarat-syarat itu demi anakku, ujar Dahlan penuh semangat. Dahlan berangkat dan ditemani oleh anak buahnya, mencari persyaratan tersebut agar anaknya bisa disembuhkan. Maaf lagi saudagar, saya rasa lebih baik kita berpencar mencarinya agar kita bisa tepat waktu. Dahlan terdiam mendengar usul anak buahnya. Itu memang benar, dan setelah itu mereka pun membagi tugas dan berpisah di jalan. Dahlan pergi ke beberapa desa untuk mencari ayam putih dan beberapa syarat lainnya. Namun ayam putih itu terlalu sulit dicari hingga akhirnya Dahlan untuk mencari syarat yang lain, yaitu utin lebah. Singkatnya, di tengah pencariannya pun ia menemukan sarang lebah di pohon yang lumayan tinggi. Dahlan mencoba memanjat pohon itu. Namun saat akan menyentuh sarang lebah itu, ia disengat beberapa ekor lebah hingga ia hampir saja terjatuh dari atas pohon tersebut. Untungnya ia masih sempat berpegangan dengan penuh perjuangan. Dahlan akhirnya mendapatkan 7 utin lebah, lalu ia membungkusnya dengan kapas randu. Di tempat lain, anak buah Dahlan sudah berhasil menemukan 7 helai rambut berjaka dan 2 syarat lainnya, yaitu kelabang dan ambatar. 2 hari berlalu, anak buah Dahlan sudah berhasil mendapatkan kalajengking. Namun ia kesulitan untuk mencari ayam hirang. Sementara itu Dahlan juga sudah berhasil mendapatkan tanah kuburan. Meski ia harus diganggu oleh penampakan-penampakan makhluk halus penunggu pemakaman tua tersebut. Begitu juga saat ia menemukan ayam putih di salah satu rumah lampau di tengah hutan. Terpaksa ia harus membayar dengan harga yang sangat mahal per ekornya. Sekarang tinggal janin anjing dan kucing. Sesaat ia teringat jika ada seekor kucing jalanan yang sering lewat di depan rumahnya. Kucing itu sedang hamil, dan untuk janin anjing, ia tahu kalau anjingnya yang berada di kebun itu tengah hamil besar. Singkat cerita, Dahlan pun pergi ke kampungnya untuk mencari janin anjing dan kucing. Namun saat ia sudah berada di perkebunan, ternyata di sana ada beberapa orang yang bekerja pada keluarga Dahlan. "Ada apa ya saudagar?" tanya salah satu pekerjanya. "Si Ugong kemana?" ujar Dahlan balik bertanya. Oh, Ugong sepertinya anjing itu ingin melahirkan saudagar." "Di mana dia?" tanya Dahlan tegang, takut kalau anjingnya sudah melahirkan. Beberapa orang penjaga itu saling berpandangan lalu berbarengan menuju ke arah tengah kebunnya. Lalu dengan langkah tergesa, Dahlan pun menuju ke arah kebunnya, lalu melangkah tergesa menuju arah yang ditunjukkan oleh para pekerjanya. Ia mencari-cari anjing tersebut dan berharap anjing itu belum melahirkan. Dan benar saja, anjing itu sedang berbaring. Saat dia melihat anjing itu seperti tidak senang, geram dan berusaha lari. Namun karena anjing itu sudah sakit perut ingin melahirkan, jadi ia tidak mampu untuk berlari menjauh. Dahlan mengeluarkan pisau dan langsung memegangi kepala anjing. Saat akan menyebelah langsung perut anjing itu, tangan Dahlan gemetar. Ia tidak tega melihat anjing itu, namun sesaat kemudian ia teringat keadaan anaknya. Dahlan pun langsung membelah perut anjing tersebut. Suara kesakitan dari si anjing terdengar menyayat hati. Air mata Dahlan seketika menetes. Setelah induk anjing itu mati, Dahlan pun langsung mengeluarkan isi perutnya dan mendapatkan 8 ekor anjing janin yang masih berada di dalam bungkusan. Memasukkan janin itu ke dalam sebuah wadah yang sebelumnya sudah ia sediakan. Lalu Dahlan menguburkan induk anjing dan 1 janinnya. Tinggal beberapa persyaratan saja yang harus ia dapatkan. Di tengah jalan dia melihat anak dari Kasim, Hendrik, tengah berjalan sendirian. Di hari itu adalah hari di mana dia dan anak buahnya akan bertemu. "Gimana? Apa kamu sudah mendapatkannya?" "Iya, saudagar. Saya sudah mendapatkan semua persyaratannya." "Oh iya, mulai sekarang kau jangan lagi memanggilku saudagar. Panggil saja aku kakak," ucap Dahlan seraya duduk di depan anak buahnya. "Oh iya, kau yakin kalau Naris akan sembuh?" "Iya, saya yakin karena kakek itu adalah orang yang sangat sakti." "Sudah, kalau begitu kita antar semua persyaratan ini." Setelah berkata seperti itu, Dahlan langsung mengemasi bawaannya dan langsung berjalan mendahului Komar. Di sepanjang perjalanan Dahlan lebih banyak diam. Ia teringat tentang anjing
dan kucing yang ia bunuh dengan sadis demi mendapatkan janinnya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah si kakek tua. Dahlan dengan segera masuk dan ternyata si lelaki tua sudah menunggu dengan wajah sendu. "Kami sudah mendapatkan semuanya, Bah." "Sudah lambat. Anakmu sudah mati," jawab si lelaki tua. Setelah mendengar jawaban si lelaki tua, Dahlan langsung terduduk lemas. Air matanya tidak mampu lagi dia tahan. "Mana jasadnya?" "Ada di belakang." Dahlan pun langsung bergegas berlari menghampiri jasad anaknya yang ditaruh si lelaki tua di belakang rumah, bersiap untuk dikuburkan. Dahlan membuka penutup mayat anaknya, dan setelah terbuka, Dahlan sangat kaget melihat keadaan mengenaskan dari anaknya. Tangannya patah, kakinya juga patah, bahkan lehernya hampir putus. Dahlan mengira kalau si lelaki tua itulah yang membuat anaknya seperti itu. Dengan kemarahan yang memuncak, Dahlan langsung menghampiri si lelaki tua. "Kau apakan anakku, setan?" Dahlan mendorong si lelaki tua itu hingga jatuh. Dan saat Dahlan akan mengajarnya, si lelaki tua meniupkan sesuatu ke arah Dahlan. Dan saat itulah Dahlan menjadi kaku dan tubuhnya susah digerakkan. "Aku tidak melakukan apa-apa terhadap anakmu. Dan kau sendiri pun tahu masa laluku. Aku kehilangan anak dan istriku. Makanya aku sudah mencoba untuk membantu anakmu. Tapi lawan kita tidaklah mudah," ujar si lelaki tua itu. "Sekarang terserah kau saja. Mau percaya padaku atau saudaramu, terserah," ujar si lelaki tua itu. Lanjut si lelaki tua seraya mengusap wajah Dahlan. Lalu Dahlan pun pada akhirnya kembali bisa bergerak. Napasnya terengah-engah. "Maafkan aku," ucapnya melunak. "Tolong beritahu istriku tentang Naris," ucap Dahlan sendu. "Jangan, aku ingin mencoba sesuatu. Jika dia tidak bisa membalaskan kematian anakmu, maka mungkin akan lebih baik kalau anakmu sendiri yang membalaskan dendamnya," ujar si lelaki tua itu. Dahlan mengerutkan keningnya, tanda dia tidak mengerti maksud dari si lelaki tua itu. "Kau tidak usah bingung, biar aku yang mengurus semuanya," ucap si lelaki tua, langsung berjalan ke arah belakang rumah, diikuti oleh Dahlan. Dan sesampainya di sana, si lelaki tua mengambil sebilah bambu, lalu membelah dua bambu itu menjadikannya sembilu. Dengan ujung sembilu yang sudah menyerupai mata pisau itu, si lelaki tua mulai merapalkan bacaan-bacaan yang entah apa artinya. Lalu dengan tangan yang agak gemetar, si lelaki tua langsung menyayat lengan atas Naris sampai ke bawah menuju nadi. Lalu setelah itu darahnya keluar. Namun entah kenapa sepertinya darah dari Naris sudah tidak ada lagi. Si lelaki tua tidak menyerah. Kemudian menyayat lengan Naris yang satunya, lalu leher, yang terakhir bagian perut. Setelah mendapatkan darah Naris, lelaki tua itu pun langsung menampung darah tersebut. "Kalian tunggu aku di sini saja. Saya mau ikut." "Jangan. Aku tidak ingin rencanaku gagal hanya karena kalian ikut," ujar si lelaki tua dengan mata yang melotot. Mendengar itu, Dahlan pun mengurungkan niatnya. Si lelaki tua lalu kembali masuk ke dalam rumah, mengambil sesuatu, entah itu apa. Saat si lelaki tua sudah kembali ke belakang rumah, dia langsung menyuruh Dahlan dan anak buahnya untuk masuk ke dalam rumah, karena ia akan berangkat membawa jasad dari Naris. Dahlan mendekati anaknya, ia tidak mampu menahan air mata. Lalu Dahlan dibawa masuk oleh Komar ke dalam. Saat berada di dalam rumah, Komar meninggalkan Dahlan yang masih menangisi anaknya. Lalu Komar mengintip melalui celah-celah ke arah si lelaki tua. Dan ternyata lelaki tua renta itu dengan sangat mudah mengangkat jasad Naris dan membawanya menuju ke dalam hutan. Komar terdiam, ia merasakan sesuatu yang membuat nyalinya menciut. Akan terjadi sesuatu. Sudah 3 hari berlalu, Dahlan pun sudah pulang ke rumahnya. "Bagaimana keadaan Naris? Apa dia baik-baik saja?" tanya istrinya. Dahlan membisu, tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimanapun, ia tidak boleh membocorkan semua yang telah ia lakukan bersama Komar dan si lelaki tua itu kepada istrinya. "Aku mau tidur dulu, rasanya capek sekali," ujar Dahlan kemudian pergi meninggalkan istrinya. Begitulah seterusnya. Sampai beberapa hari ke depan, Dahlan selalu menghindar atau mengalihkan pembicaraannya.
jika istrinya mempertanyakan keadaan Naris. Suatu malam saat Dahlan sedang tidak ada di rumah, istrinya kedatangan tamu yang terus-menerus mengetuk pintu. Ia berpikir mungkin saja itu adalah salah satu saudara suaminya. Namun setelah sekian lama pintunya tidak dibuka, lalu terdengar ketukan di bawah lantai kayu tepat di bawah istrinya Dahlan sedang rebahan. "Ma," panggil suara dari bawah. Suara itu terdengar tidak asing di telinganya. "Naris?" Lalu ia pun bergegas menuju ke arah pintu rumah. "Ma," ucap seseorang yang tepat berada di depan pintu. "Astaga, bagaimana bisa secepat ini, Riz?" ujar ibunya kaget. Naris tersenyum, senyumnya sangat dingin, wajahnya pun sangat pucat. "Kau baik-baik saja kan, Riz?" Naris mengangguk pelan, lalu ia pun berjalan masuk ke rumah. "Adek," tanya Naris. "Mereka sudah tidur, nak. Kamu dari mana saja, Riz?" "Aku sudah pulang," jawab Naris. Sikap dan gerak-geriknya Naris sangatlah aneh. Dia tidak seperti Naris yang dulu. Tidak lama setelah itu, pintu pun kembali diketuk. Dan terdengar suara ketukan pun segera bunyi pun berjalan ke arah pintu. Dan saat pintu terbuka, dengan wajah pucat pasi, Dahlan terpongok-pongok masuk ke dalam rumah. Lalu mengunci pintunya rapat-rapat. "Kau kenapa?" tanya istrinya. Dahlan terdiam sementara napasnya masih terasa berat. "Ada hantu," jawab Dahlan akhirnya. "Hantu? Hah? Mana ada? Apa-apaan?" Dahlan kembali terdiam. Ia enggan menceritakan apa yang sebenarnya ia lihat. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan. Suara teriakan dari anak-anaknya yang lain. Mereka pun bergegas berlari ke arah suara teriakan anak-anaknya. Dan disampainya, di asal suara mereka sangat kaget melihat salah satu anaknya mengalami sakit yang sama persis dengan Naris. "Apa-apaan ini? Ini pasti ulah mereka. Aku akan menemui mereka langsung," ujar Dahlan seraya berjalan ke arah luar rumah. Dan saat berada di halaman rumahnya, ia menatap ke atas atap dan ternyata di sana ada dua cahaya merah saling kejar-kejaran. Dan itu pun membuat Dahlan semakin emosi. Brak, brak. Dahlan mengetuk pintu dengan sangat keras, namun tidak ada jawaban dari dalam. Dahlan pun akhirnya merusak pintu itu dengan alat seadanya. Akhirnya pintu itu pun terbuka dan Dahlan pun masuk ke dalam rumah. Namun ternyata di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Bangsat. Dahlan langsung menuju ke arah rumah saudaranya yang lain. Ia mencari mereka di rumahnya satu persatu. Dan saat tiba di rumah Kasim, ia mendengar suara gelak tawa dari saudara-saudaranya. Tanpa permisi, Dahlan langsung memaksa masuk dan ternyata di sana saudara-saudaranya sedang duduk mengelilingi benda-benda yang biasanya hanya ada di tempat-tempat perdukunan. Tanpa ampun, Dahlan langsung menghajar salah satu saudaranya. Sementara saudara yang lainnya pun tidaklah tinggal diam. Mereka langsung mengeroyok Dahlan. Suara keras di atas atap menghentikan perkelahian mereka. Wajah dan tubuh Dahlan sudah babak belur. Sementara saudaranya langsung duduk membentuk lingkaran. Mereka mulai membaca sesuatu. Sani memuntahkan cairan berbau busuk mirip seperti danur pada orang mati. Sani terlihat sangat tersiksa, namun ia tetap harus merapalkan bacaan-bacaan itu agar mereka terlindungi dari serangan gaib dari musuh, yaitu pihak yang membela Dahlan. Dan Dahlan pun tahu jika serangan-serangan itu pasti berasal dari si lelaki tua di tengah hutan. Lalu Dahlan mencoba bangkit. Dengan hati-hati, ia dengan emosinya langsung memporak-porandakan semua benda yang dikelilingi oleh saudara-saudaranya. Dan tentu saja hal itu membuat fokus saudara-saudaranya teralihkan. Dan saat mereka tidak lagi merapalkan mantra itu, tiba-tiba satu persatu saudaranya ambruk dengan tubuh yang bergelepar-gelepar. Tinggal satu orang lagi, yaitu Kasim yang masih tetap membaca mantranya. Sambil memejamkan mata, ia terus mencoba fokus. "Kau tahu, akulah yang mengambil darah anakmu waktu itu," ujar Dahlan yang membuat Kasim seketika menghentikan bacaan mantranya. Ia langsung berdiri menatap lekat ke arah Dahlan. "Bangsat," teriak Kasim. "Kalian yang memulai dahulu. Anakku mati karena ulah kalian," bentak Dahlan, bersiap menghadapi serangan fisik dari Kasim. Perkelahian fisik pun terjadi, keduanya bergulat. Namun Dahlan sudah sangat lemah
untuk melawan Qasim, dan saat itu sudah kalah Qasim pun sudah bersiap untuk membunuhnya. Tiba-tiba Qasim terbatuk dari telinga, mata, hidung, dan mulutnya mengeluarkan darah segar bercampur nanah. Lalu Qasim pun ambruk. Mereka semua terkapar di rumah itu. Hingga keesokan harinya, istri-istri saudaranya datang, dan saat melihat suami mereka tidak bernyawa lagi, itu berteriak histeris. Apalagi saat mereka melihat Dahlan, mereka mengira Dahlanlah yang sudah membunuhnya. Kau pembunuh Dahlan. Dahlan pun bangkit dan tidak menghiraukan teriakan dari ipar-iparnya yang saat itu menangis histeris menangisi suami-suami mereka. Dahlan pun pulang ke rumah dengan keadaan wajah babak belur. Istrinya yang saat itu pun bertanya dengan pertanyaan yang beruntun. Kau dari mana saja? Kenapa pulang dengan babak belur begini? Bawa anak-anak pergi dari rumah ini. Kita tidak aman sekarang. Alih-alih menjawab pertanyaan istrinya, Dahlan malah mengatakan sesuatu hal yang membuat istrinya dan membingungkan istrinya. Memangnya ada apa? Sudah, jangan banyak bertanya. Sekarang juga kumpulkan anak-anak dan kita pergi secepatnya dari sini. Dengan tergesa-gesa istrinya pun langsung pergi untuk memanggil anak-anaknya. Singkatnya beberapa saat kemudian, ia, istri dan anaknya kecuali Naris pergi dari desa itu melewati jalan hutan. Naris, bagaimana? Memangnya kita mau kemana? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kita harus pergi? Mereka semua sudah mati dan istrinya menuduh aku membunuh suami-suami mereka. Lalu siapa Abah di tengah hutan? Naris, bagaimana kalau kita pergi dari desa? Apa mereka tidak akan menangkap Naris? Aku akan mengatakan yang sejujurnya. Sebenarnya Naris sudah mati. Dia mati secara mengenaskan karena ulah dari saudari-saudariku. Istrinya Dahlan menghentikan langkah kakinya. Ia menatap lekat ke arah Dahlan. Kau bohong kan? Kau bohong. Tadi malam dia pulang. Untuk apa aku bohong? Naris memang sudah mati, ujar Dahlan seraya menceritakan apa yang terjadi. Sewaktu ia membawa anaknya ke tempat si lelaki tua di tengah hutan, istrinya begitu tidak menyangka. Ia sangat sedih dan sangat terpukul. Anak gadis sangat ia sayangi mati oleh keserakahan saudara-saudara suaminya. Makanya aku tidak ingin menceritakannya padamu, karena aku tahu kau pasti sangat terpukul. Aku pun sama. Tapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan ini. Kita harus secepatnya pergi dari sini, karena anak-anak kita dalam bahaya jika sampai mereka menemukan kita, ujar Dahlan. Saudara-saudaramu itu memang keterlaluan. Iya, tapi sebaiknya kita pergi, ucap Dahlan seraya menarik istri dan anak-anaknya. Sehingga cerita setelah perjalanan lumayan jauh, mereka pun akhirnya sampai di tempat si lelaki tua. Mereka langsung disuruh masuk. Dan anak mereka yang terkena penyakit gaib itu pun langsung diobati. Dan untungnya belum terlalu parah seperti Naris dulu. Mereka sudah membayar apa yang sudah mereka perbuat, ucap si lelaki tua tersenyum puas. Sejak saat itu keluarga Dahlan tinggal di rumah si lelaki tua sampai akhirnya mereka bisa mendirikan rumah tepat di samping rumah lelaki tua. Hingga bertahun-tahun berlalu tidak ada satupun orang-orang di luar sana yang mengetahui kabar Dahlan dan keluarganya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Dan terima kasih untuk yang sudah hadir di channel ini. Dan sekali lagi terima kasih. Semoga saja cerita ini dapat menghibur.